Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tita Rohita Eskop Nurse MMMKep selaku penguji 1 saya. Yang saya hormati Ibu Nina Rosdiana Eskop MKep selaku penguji 2 saya. Yang terhormat Ibu Asli Aprilia Rahman Eskop Nurse MKes selaku pembimbing 1 saya. Dan yang terhormat Ibu Ana Samiatul Mila SKMMMKes selaku pembimbing 2 saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan skripsi saya berjudul Hubungan Pola Makan dengan Angka Kejadian Anemia pada Remaja Putri kelas 7 di SMP Negeri 3 Bayombong, Kecamatan Bayombong, Kabupaten Garut. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lilis Mustika dengan NIM 142012188. Yang melatar belakangi penelitian saya sebelumnya telah dilakukan studi pendahuluan oleh UPT Puskesmas Cilimus terhadap 166 remaja putri dengan hasil 85 orang atau 51% mengalami anemia dan 81 orang atau 49% memiliki kadar Hb yang normal. Faktor penyebab anemia pada remaja putri apa saja? Di antaranya pola makan yang salah, tidak teratur dan tidak seimbang dengan kebutuhan. Remaja putri lebih memilih kudapan daripada makanan berat atau makanan sehat, pola menstruasi, penyakit infeksi, dan pengetahuan yang kurang tentang anemia dan status ekonomi. Peneliti tertarik untuk meneliti hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada remaja putri. Peneliti memilih siswa remaja putri kelas 7 SMPN 3 Bayombong, Kabupaten Garut. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi pola makan pada remaja putri kelas 7 di SMP Negeri 3 Bayombong. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian anemia pada remaja putri kelas 7 di SMPN 3 Bayombong dan menganalisis hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada remaja putri kelas 7 di SMPN Negeri 3 Bayombong. Untuk kerangka teori, pola makan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pola makan sehat, dan yang kedua, pola makan tidak sehat. Pola makan tidak sehat yaitu rendahnya asupan gizi untuk pembentukan hemoglobin atau Hb, sehingga terjadilah penurunan hemoglobin yang disebut dengan anemia. Dan kasusnya kali ini adalah anemia pada remaja putri. Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan pola makan dengan angka kejadian anemia pada siswa remaja putri kelas 7 SMPN 3 Bayombong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, kategori cross-sectional, disebabkan karena penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu. Populasi dan sampel. Untuk populasinya adalah seluruh remaja putri kelas 7 yang bersekolah di SMPN 3 Bayombong yang berjumlah 86 siswi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling atau consecutive sampling sebanyak 67 orang. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dilakukan dengan pemeriksaan kadar Hb dan pengumpulan data pola makan dengan metode kuesioner. Untuk analisa datanya menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat. Uji validitas. Uji validitas ini dilakukan terhadap 20 siswa remaja putri di sekolah berbeda yaitu di SMP Al-Kafi. Didapatkan awalnya ada 15 pertanyaan, namun didapatkan ada satu pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 6 dengan R hitungnya sama dengan 0,126. Sedangkan 14 item pertanyaan lain memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan untuk menghilangkan pertanyaan nomor 6 dari kuesioner karena sudah terwakili oleh pertanyaan yang lain sehingga hanya terdapat 14 item pertanyaan yang valid yang selanjutnya diujikan reliabilitasnya. Uji reliabilitas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua item pertanyaan kuesioner sebanyak 14 item pertanyaan mendapatkan nilai cross batch alpha-nya 0,850 yaitu melebihi 0,81. Hal ini berarti pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan sangat reliable. Hasil dan pembahasan. Analisa univariat. Untuk karakteristik responden dilihat dari tabel tersebut, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden seluruhnya adalah 67 siswa remaja putri. Berdasarkan karakteristik usia, lebih banyak 67,2% berusia 13 tahun. Berdasarkan kelompok kelas, lebih banyak 28,4% responden adalah dari kelas 7A. Berdasarkan hasil tabel di samping ini yang bisa dilihat bahwa sebagian besar responden pada variabel pola makan masuk pada kategori pola makan sehat, yaitu sebanyak 52 responden dengan presentasi sebesar 78%. Kemudian yang termasuk kategori pola makan sangat sehat yaitu sebanyak 8 responden dengan presentasi sebesar 12%. Dan kategori pola makan tidak sehat sebanyak 7 responden dengan presentasi sebesar 10%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden memiliki pola makan sehat yaitu sebanyak 78%. Untuk analisa univariat variabel anemia, berdasarkan hasil tabel di samping ini terlihat bahwa sebagian besar responden pada variabel anemia masuk pada kategori tidak anemia, yaitu sebanyak 59 responden dengan presentasi sebesar 88,1%.
Kemudian yang termasuk kategori anemia sebanyak 8 responden dengan presentasi sebesar 11,9%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden tidak anemia atau 88,1%. Analisa bivariat. Berdasarkan tabel di samping ini menunjukkan hasil analisa menggunakan uji chi-square, variabel pola makan mendapatkan hasil p-value sebesar 0,000, di mana perolehan tersebut lebih kecil dari ketentuan atau ketentuannya 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola makan terhadap angka kejadian anemia pada remaja putri kelas 7 SMPN 3 Bayombong. Pembahasan pola makan siswa remaja putri kelas 7 di SMPN Negeri 3 Bayombong. Dari 67 responden, mayoritas responden berada pada kategori pola makan sehat, yaitu berjumlah responden 52 orang. Selanjutnya kategori pola makan yang sangat sehat, yaitu dengan jumlah responden 8 orang, dan kategori pola makan tidak sehat, yaitu dengan jumlah responden 7 orang. Hasil penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian Khalifah Khairin tahun 2023 yang berjudul hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada siswa remaja putri di Universitas Aisyah, Yogyakarta. Pola konsumsi yang tidak adekuat akan mempengaruhi asupan zat gizi sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal serta meningkatkan kerentanan terhadap penyakit kronis di masa dewasa. Untuk pembahasan angka kejadian anemia remaja putri kelas 7 di SMP Negeri 3 Bayombong, dari 67 responden, mayoritas responden berada pada kategori tidak anemia, yaitu dengan jumlah responden 59 orang atau 88,1%. Dan yang termasuk pada kategori anemia yaitu dengan jumlah responden 8 orang atau 11,9%. Hasil penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian Khalifah Khairin tahun 2023 yang berjudul hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada mahasiswa putra di universitas. Menurut teori kelompok yang berisiko tinggi menderita anemia adalah wanita subur, ibu hamil, anak usia sekolah, dan remaja. Anemia adalah suatu keadaan jumlah kadar Hb, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal atau biasanya, atau bisa juga disebut penurunan kualitas sel darah merah di bawah batas normal. Pembahasan untuk hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada remaja putri kelas 7 di SMP Negeri 3 Bayombong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan angka kejadian anemia pada remaja putri kelas 7 di SMP Negeri 3 Bayombong, Kecamatan Bayombong, Kabupaten Garut, dengan p-value-nya 0,00 kurang dari 0,05. Menurut pendapat peneliti, pola makan yang sembarangan juga dapat memicu kejadian anemia. Mengkonsumsi junk food dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung meskipun di usia remaja. Sangat kecil kemungkinan terjadi, namun masalah kesehatan lainnya tidak dapat dihindarkan, seperti peningkatan berat badan, tekanan darah tinggi, sembelit, kelelahan, dan masalah konsentrasi yang berkurang. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah dari 67 orang remaja putri kelas 7 di SMP Negeri 3 Bayombong yang berpartisipasi dalam penelitian, hampir seluruh responden memiliki pola makan yang sehat, yaitu 78%, dan sebagian besar tidak mengalami anemia atau 88,1%. Ada hubungan antara pola makan dengan angka kejadian anemia pada remaja putri kelas 7 di SMP Negeri 3 Bayombong dengan perolehan p-value-nya adalah 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Untuk saran kepada pihak sekolah SMP Negeri 3 Bayombong dan orang tua diharapkan bekerja sama dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat, yaitu Puskesmas Cilimus, khususnya di bidang gizi, untuk memberikan penyuluhan rutin tentang anemia dan pola makan yang baik bagi remaja. Bagi siswa remaja putri kelas 7 di SMP Negeri 3 Bayombong, diharapkan dapat meningkatkan pola makan yang lebih sehat lagi dengan lebih sering mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi lebih tinggi dan mengurangi mengkonsumsi makanan cepat saji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.